Pada saat itu, takdir berkata lain. Sebelum ambulan yang dipanggil warga datang menjemput AS, ternyata ajal sudah menjemput AS terlebih dahulu. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Seorang siswa asal Bogor tewas terkena sabetan senjata tajam. Lagi dan lagi, aksi pelajar yang tidak bermoral ini kembali terjadi. Kali ini korbannya berinisial AS. Seorang siswa 16 tahun asal Bogor menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh 3 orang pelajar yang tak dikenal. Lantas, bagaimana kronologi kejadian pembacokan siswa yang berinisial AS ini yang sampai meregang nyawanya? Sebelum gue masuk ke kronologinya, gue mau ingetin buat kalian semua yang belum subscribe ke channel gue, silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue dan kalian udah nyalakan loncengnya, kita langsung aja masuk ke kronologinya. Dengarkan dan rasakan. Jadi, kronologi pembacokan AS ini terjadi pada pukul 9.30. Saat itu dia dan kelima temannya mau menyeberang lampu merah di jalan Simpang Pomat. Nggak berselang lama nih ya, terlihat 3 pelajar yang berboncengan motor melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat itu pelaku yang bernama Agi Saputra Radiatama alias Tupul, dia itu mengayunkan senjata tajam sepanjang 1 meter ke arah para pelajar yang mau nyebrang tersebut. Naasnya nih ya, sabetan senjata tajam itu mengenai wajah sampai ke leher si AS ini. Lantas ketiga pelaku pembacokan itu langsung melarikan diri. Sementara AS yang sudah terkena sabetan di wajahnya, dia itu masih mencoba untuk berusaha berdiri. Tetapi nih ya, karena luka yang dialaminya cukup parah, si AS ini langsung terkapar di depan gang. Di sini pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa para pelaku itu sengaja menyerang korbannya secara acak karena mereka itu terprovokasi tantangan di sosial media. Gila sih ini ya, yang kayak gini mesti dihukum sejerak-jeraknya sih. Jadi biar nggak lagi kejadian seperti ini, karena ini udah menyangkut nyawa seseorang. Korban yang gak tahu apa-apa malah jadi sasaran keberingasan oknum pelajar yang gak bermoral itu. Gue bingung dan ya sama anak-anak zaman sekarang nih. Untungnya buat dia itu apa sih ya? Jadi tawuran itu untungnya dia buat apa? Ngebacok orang itu untungnya dia apa gitu? Lu dapat duit dari ngebacok orang? Kan enggak. Lu dapat penghargaan kalau lu ngebacok orang? Enggak juga. Terus apa yang bisa dibanggain dari diri lu kalau lu ngebacok orang? Enggak ada anjir. Lu cuma nyusahin orang tua lu. Kalau lu ngelawan begal, ngebacok penjahat, lu masih dapat penghargaan. Tapi ini orang yang nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa,
tapi lu main sabet aja tuh pakai senjata tajam. Di mana hati nurani lu? Mungkin ya, pesen gua buat para pelajar, udahlah, sekarang udah bukan zamannya jadi jagoan. Lu pengen dihargain, ya lu buat karya. Lu nggak bisa buat karya, ya lu berbuat baik ke sesama orang. Pasti lu bakal dihargain. Lu bakal dihormatin tanpa lu harus ngebacok orang dulu. Lu udah bisa dihargain, lu udah bisa disegenin sama orang lain dengan lu berbuat baik sama orang. Udahlah, yang kayak gini jangan sampai terulang lagi. Biar gak ada korban-korban lain lagi tuh yang mengalami kejadian kayak gini. Nah, kita balik ke kronologinya lagi nih. Jadi tuh ya, katanya korban AS ini pulang sekitar jam 9.30 itu karena dia habis selesai ujian sekolah. Dan para pelaku pembacokan itu juga sempat kembali ke sekolahnya mereka. Lantaran berita pembacokan AS ini udah nyebar kemana-mana, nah pihak sekolah ini juga sempat menanyakan sama 3 orang pelaku itu. Tetapi mereka semua ini enggak mengakui dan mereka bilang bukan merekalah pelaku pembacokannya. Sampai saat ini polisi baru menangkap 2 orang pelaku otak pembacokan AS dan 1 pelaku lagi masih menjadi buronan polisi. Semoga Pak Polisi cepat-cepat menangkap 1 pelaku lagi nih ya, biar sama-sama masuk jeruji besi deh. Nah jadi nih ya, ternyata si korban AS ini juga sempat berjalan ke arah gang di dekat lampu merah Simpang Poma tersebut. Tetapi karena luka yang dialami AS ini sangat parah, dia itu lantas terjatuh. Teman-temannya AS yang lain ini sempat berteriak-teriak untuk meminta bantuan sama warga sekitar. Karena mereka juga shock kali ya ngelihat kejadian yang benar-benar nggak diduga sama sekali. Ya mungkin karena niat mereka itu cuma mau pulang ke rumah. Tetapi di jalan ada kejadian seperti itu. Jadi mereka semua itu panik ngelihat si AS yang udah bersimpah darah dengan luka yang sangat parah. Nah dari situ ya banyak warga juga tuh yang berdatangan untuk menolong si AS ini. Jadi ada juga warga yang sempat menelepon ambulan untuk membawa AS ke rumah sakit. Tetapi pada saat itu takdir berkata lain. Sebelum ambulan yang dipanggil warga datang menjemput AS, ternyata ajal sudah menjemput AS terlebih dahulu. Kejadian-kejadian kayak gini seharusnya jangan pernah terjadi dan jangan pernah terulang kembali. Karena pastinya orang tua korban, keluarga korban itu sedihnya bukan main sih melihat anaknya tewas dengan cara seperti itu. Ini pelakunya benar-benar harus dihukum yang sepantasnya biar semua orang bisa jera dan gak akan terulang lagi kejadian-kejadian kayak gini dan gak akan lagi itu ada korban kayak gini lagi. Nah katanya juga nih ya, sebelum AS menghembuskan nafas terakhirnya, dia itu sempat dituntun membaca syahadat oleh seorang warga yang bernama Ibu Ewai. Jadi si Ibu Ewai ini bilang katanya kalau AS cuma bisa merintih kesakitan. Kemudian Ibu Ewai ini meminta AS untuk membaca kalimat syahadat di dalam hatinya. Karena Ibu Ewai ini melihat AS hanya merintih kesakitan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selepas meninggalnya AS ini, keluarga juga mengatakan bahwa AS ini adalah
anak yang nggak pernah ikut tawuran pelajar atau ribut-ribut di sekolah. Jadi dia itu anak yang benar-benar nurut sama orang tuanya. Menurut informasi juga nih ya, bahwa AS ini adalah siswa yang mendapatkan dana hibah pendidikan keluarga ekonomi kurang mampu di sekolahnya. Selain itu, orang tua dari AS ini juga bilang bahwa AS ini memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu dia ingin membelikan rumah dan mobil untuk kedua orang tuanya. Tetapi cita-cita dari AS ini berakhir akibat kejadian naas yang dialaminya. Semoga aja ada hikmah di balik kejadian yang dialami AS ini. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran serta ketabahan. Semoga juga nih ya, nantinya cita-cita AS ini bisa tercapai untuk memberikan orang tuanya rumah dan mobil. Walaupun AS ini sudah tidak ada. Siapa tahu kan ya, ada orang baik yang mau menghadiahkan orang tua AS ini rumah selepas kejadian ini. Kita kan nggak tahu ya, karena di luar sana masih banyak orang baik yang peduli terhadap sesama. Dan semoga nih ya, kejadian-kejadian yang menimpa AS ini nggak lagi terulang pada pelajar-pelajar lainnya. Stop tawuran pelajar dan kembangkan kreativitas lu agar lu bisa jadi orang yang terpandang bukan dari segi kekerasan, tetapi dari hasil kerja keras lu. See you next time. Selamat beristirahat. Lampu merah persimpangan